yang untuk mendalami kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu yang singkat tidak cukup. Karena butuh kajian-kajian khusus, sehingga para ulama mereka membuat ilmu khusus yang membahas tentang pribadi dan sosok Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menamakan dengan al-ulumun nabawiyah, ilmu yang membahas tentang pribadi dan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, untuk mengenal Nabi, mereka membuat satu bidang ilmu bernama ilmu syama'il, ilmu yang membahas karakteristik fisik dan juga akhlak Nabi kita tercinta, junjungan mulia Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama yang menyusun karya membahas tentang syama'il Nabi, yaitu Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, yang lahir di kota Termez yang ada di Uzbekistan. Beliau dilahirkan tahun 209 Hijriah dan wafat pada tahun 279 Hijriah di dalam kitab berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada pula ulama yang bernama Syekh Yusuf An-Nabhani, yang beliau dilahirkan pada tahun 1265 Hijriah dan wafat pada tahun 1350 Hijriah, mengarang kitab tentang ilmu syama'il berjudul Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Ilmu yang kedua untuk mendalami kebesaran Nabi, yaitu ilmu fadail, yang membahas kemuliaan-kemuliaan Nabi kita tercinta, junjungan mulia Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini membahas tentang kemuliaan Nabi di sisi Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama yang menyusun kitab-kitab yang beraliran ilmu fadail, yaitu ulama kelahiran Baghdad bernama Ibnu Zawzi Al-Bughdadi, yang lahir pada tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, dengan judul kitab Al-Wafa bi Fadailin Nabi Al-Mustafa. Dan juga Syekh Yusuf An-Nabhani mengarang kitab yang sama tentang ilmu fadail berjudul Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabi Al-Mukhtar. Ilmu yang ketiga membahas tentang pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinamakan ilmu khasais, yaitu ilmu yang membahas keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang menyusun kitab yang beraliran ilmu khasais, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Dihya Al-Kalbi, yang lahir pada tahun 544 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 633 Hijriah. Kitab yang beliau susun berjudul Nihayatus Sul fi Khasa'isir Rasul. Ulama berikutnya yang membahas tentang khasa'is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama yang bernama Al-Hafiz As-Sufi Ibnu Mulaqqin, yang lahir pada tahun 723 Hijriah, wafat pada tahun 804 Hijriah, di dalam kitabnya berjudul Ghayatus Sul fi Khasa'isir Rasul. Ulama berikutnya yang membahas tentang ilmu khasa'is, beliau mengarang kitab berjudul Kifayatut Talib Labib fi Khasa'isil Habib, atau yang ma'ruf dikenal dengan nama Khasa'isul Kubra, yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti, yang lahir pada tahun 849 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah. Ilmu yang keempat yang membahas tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan ilmu dalail, ilmu yang membahas tentang mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang menyusun
kitab yang beraliran ilmu dalail adalah Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir pada tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, menyusun kitab berjudul Dalailun Nubuwah. Dan ulama lainnya yang menyusun ilmu tentang mukjizat-mukjizat agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang lahir pada tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, dengan judul kitab adalah Dalailun Nubuwah. Ilmu yang terakhir yang membahas tentang pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu satu bidang ilmu yang membahas perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak lahir beliau hingga wafatnya beliau. Nah, inilah 5 ilmu disebut oleh ulama al-ulumu nabawiyah, ilmu-ilmu yang membahas tentang sosok Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ilmu ini hanya sebatas pemahaman dan pemahaman pengertian daripada manusia yang lemah untuk mengetahui hakikat kemuliaan Nabi Muhammad. Kita membaca seluruh kitab yang ada yang membahas tentang kemuliaan Nabi Muhammad, itu hanya sekian persen daripada hakikat kemuliaan beliau yang belum kita ketahui. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menyatakan, wa ala tafannuni wasifihi bi husnihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusofi. Seandainya kita menguraikan kemuliaan-kemuliaan, kebesaran-kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu telah selesai, waktu telah fana, waktu telah habis, uraian-uraian kita akan kebesaran Nabi Muhammad belum selesai. Karena terlalu besar, terlalu agung, terlalu besar kemuliaan Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sempat membaca prinsip dasar Kesultanan Ternate yang selaras dengan satu bidang ilmu yang bernama usul fikih. Usul fikih adalah satu bidang ilmu yang klasik, sudah ada ribuan tahun yang lalu, karena disusun oleh ulama kelahiran tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih dan tertulis di dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah. Saya menyatakan bahwa prinsip ajaran Kesultanan Ternate yang menyatakan bahwa adat matoto agama matoto kitab Allah matoto jauh Allah Ta'ala. Adat mengikuti agama mengikuti kitab suci Al-Quran, kitab suci Al-Quran mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Prinsip ajaran usul fikih yang ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitabnya Al-Fawaidud Janiyah mengatakan, di antara prinsip dasar ajaran agama Islam adalah al-adah muhakkamah. Adat dijadikan standar hukum jika selaras dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu prinsip yang selaras dengan prinsip para ulama-ulama terdahulu min aslafis sholihin. Kemudian saya mendapati tamthil dari ulama yang juga punya hubungan kuat dengan Kesultanan Ternate,
Sebagian sejarawan menyatakan beliau juga termasuk mufti. Tapi Ustadz Hidayatus Salam berbincang dengan saya, beliau ditugaskan berdakwah di Halmahera, yaitu Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman ibn Hashim Al-Bar. Beliau punya tamsil yang luar biasa. Tamsil ini beliau menyatakan, nage ana inun nako ana ngadari malo lia inun ako ana ngajau. Ini bahasa ma'rifat, saudara-saudara sekalian. Ini bahasa selaras dengan ucapannya Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, yang beliau nyatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal sang penciptanya. Ini bahasa memiliki makna setiap kita manusia agar senantiasa tawadhu, rendah hati. Pertama, kita harus tundukkan kehinaan kita kepada yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tundukkan diri kita kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua berasal dari pancaran tumpahan air mani. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, khulika mimma'un dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Diciptakan manusia dari tumpahan air mani yang keluar di antara tulang-tulang sulbi dan tulang-tulang dada. Bahasa lainnya menyatakan, kalangan para sufi, mereka menyatakan makna ucapan tersebut adalah ketika seseorang mengetahui hakikat dirinya yang tercipta dari sesuatu yang hina, maka akan menghilangkan sifat-sifat angkuh dan sombong di dalam jiwanya. Sebagaimana dikutip oleh ulama bernama Al-Imam Abul Qasim, yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Uqala'ul Majanin, orang-orang waras di kalangan orang gila. Beliau menyatakan, man arafa nafsahu kana dhalilan 'indan nas wa man arafa rabbahu kana majnunan 'indan nas. Siapa yang mengetahui kadar dirinya, mengenali dirinya, maka dia senantiasa tawadhu di sisi manusia. Dan siapa yang mengenali Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya, maka dia akan menjadi orang gila di kalangan manusia. Ini yang disebut dengan ma'rifat atau hakikat. Kesultanan Ternate tidak jauh dengan tarekah, tidak jauh dengan ajaran sufi. Sejak dahulu seluruh kesultanan yang ada di Nusantara, mereka selaras dengan prinsip ajaran para asfiyah, para sufi yang menganut pemahaman tawassut, moderat di dalam pemikiran, moderat di dalam ibadah, moderat di dalam perilaku, moderat di dalam penyampaian dakwah, moderat di dalam akhlakul karimah. Tarikah-tarikah yang mu'tabarah, at-tariqah Saziliyah, at-tariqah Al-Qadiriyah, at-tariqah Naksabandiyah, at-tariqah Alawiyah, at-tariqah Sammaniyah, at-tariqah Rifa'iyah, seluruhnya ini memiliki mata rantai sanad yang bersambung sampai kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang pakar hadis, pakar sejarah, al-mutafanninu yang menguasai berbagai macam cabang ilmu, beliau mengarang sebuah kitab berjudul Al-Burhanul Jali fi Intisabi Sufiyah ila Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib, karya seorang ulama bernama Al-Imam Al-Muhaddits As-Sayyid Ahmad ibn Muhammad ibn Siddiq Al-Ghumari. Dalam kitab tersebut beliau buktikan secara ilmiah bahwa tarikah-tarikah mu'tabarah memiliki rantaian sanad yang bersambung kepada kota ilmu, yaitu Rasulullah, lewat pintu ilmunya, yaitu Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka luar biasa, kesultanan ini ikon
untuk kota Ternate dan juga agama Islam. Orang-orang mengenal Ternate lewat buku-buku sejarah. Maka pada saat kita membaca buku sejarah, tentu yang dibahas adalah Kesultanan Ternate. Yang dibahas adalah Kesultanan Ternate. Ini adalah ikon kebesaran Islam dan ikon kebesaran kota Ternate. Al-Habib Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Bar, beliau juga menggubah satu tamthil yang menyatakan tauhid sema'rifat imurah uwa isanyemo aku ya madehe bato. Tauhid dan ma'rifat tidak gampang, tidak dapat disebut terang-terangan kecuali ujungnya. Ini bahasa sesuai dengan zaman kita saat ini, saudara-saudara sekalian. Orang-orang terdahulu, para leluhur kita, baik yang ada di Ternate atau di tempat-tempat lainnya yang berpegang teguh dengan ajaran agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki suluk tirakah, sehingga di antara mereka dengan izinnya Allah diangkat menjadi para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, ini adalah ilmu tajribah ar-ruhiyah, ilmu yang tidak dapat dipelajari, bukan ilmu teorik, tapi ilmu pengalaman spiritual. Sehingga orang-orang tertentu yang dia mencapai maqam hakikat, maqam ma'rifat, sehingga dikatakan oleh Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang terkenal dengan sebutan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Di dalam kitab beliau berjudul Ayyuhal Walad, beliau mengatakan dengan substansi makna, man lam yazuk lam ya'rif. Orang yang tidak pernah merasakan ma'rifat, hakikat, maka dia tidak akan mengetahui. Sehingga di zaman sekarang dengan degradasi, penurunan tirakat dan suluk, dan makin berkurangnya aulia illah, para wali-wali Allah, maka ilmu ini telah dilarang untuk dibacakan beberapa kitab yang nanti membuat orang salah paham. Pengarang-pengarang kitab tasawuf falsafi, disebut oleh para ulama tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki diperintahkan kita belajar. Tasawufnya Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Bidayatul Hidayah, kitab juga Minhajul Abidin, atau kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat baik untuk dibaca, yaitu Al-Gunyah. Namun ada beberapa kitab yang beraliran tasawuf falsafi telah dilarang oleh ulama-ulama terdahulu karena dikhawatirkan menjadi sesat pemikirannya, karena belum mengalami pengalaman spiritual. Ini bukan ulumu nazariyati, bukan ilmu teori, tapi ilmu ma'rifat hakikat, ilmu pengalaman spiritual. Sehingga dikatakan oleh Ibnul Qayyim Az-Zawziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, beliau mengatakan ada di kalangan para aulia mereka mencapai magam fana wal istighraq. Fana artinya alam pikirannya sudah tidak di dunia, hanya fisik dan jasadnya ada di dunia, sehingga yang dia ucapkan, yang dia tulis itu di luar kesadarannya. Ini yang sesuai penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menjelaskan bagaimana bahagianya Allah menerima taubat seorang hamba. Bahagianya Allah terhadap hamba tersebut melebihi bahagianya seseorang yang dia melakukan perjalanan jauh dengan unta, dan di atas untanya ada bekal-bekal makanan dan minumannya. Lantas di tengah perjalanan
unta tersebut lari meninggalkannya dan dia tidak mampu mengejar unta tersebut. Dalam keadaan putus asa, dalam keadaan haus, keadaan lapar, dia sudah berputus asa, berpasrah diri kepada Allah. Dia memilih satu tempat, dia tidur di tempat tersebut. Kemudian di saat dia tidur, dia terbangun dari tidurnya, ternyata unta yang lari tadi, yang membawa pasokan makanannya, tepat berdiri di hadapannya. Dia berbahagia dengan adanya unta tersebut. Kemudian dia berdoa, summa qala Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia saking bahagia, min syiddatil farah, saking berbahagianya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah penciptamu. Salah di dalam berucap, namun salahnya ini kata Nabi, akhta min syiddatil farah. Salah berucap, tapi maksudnya bukan ucapan itu, tapi karena saking bahagianya dia salah melafadzkan doa yang tadinya maksudnya dia, engkau adalah penciptaku, aku adalah hambamu. Karena saking bahagia, dia tidak sadar dengan keadaan bahagia tersebut. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah penciptamu. Inilah keadaan orang-orang ma'rifat dan hakikat, yang mereka ucapkan, yang mereka tulis, keadaannya sama seperti hadis yang Nabi ceritakan. Orang tersebut saking bahagianya, dia salah melafadzkan kalimat yang benar. Dia salah di dalam menulis kalimat-kalimat yang benar. Maka ulama-ulama seperti ini, kitab-kitab mereka dilarang untuk dibaca. Seperti kitab seorang ulama asal Spanyol yang lahir tahun 558 Hijriah, wafat 600 Hijriah, 638 Hijriah atau 635 Hijriah, yaitu bernama Imam Ibnu Arabi. Beliau memiliki kitab yang tidak semua orang mampu memahaminya, berjudul Al-Futuhatul Makkiyah. Kitab ini coba disederhanakan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang lahir pada tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Di dalam kitabnya berjudul Al-Yawaqit wal Jawahir. Nah, kitab semacam ini beraliran tasawuf falsafi. Orang awam, bahkan sekelas ulama pun yang bukan seorang wali, tidak akan mampu memahami makna-makna yang tersirat di dalam kitab tersebut. Kitab kedua, yaitu kitabnya Imam Ghazali, berjudul Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Kitab ketiga, yaitu Al-Insanul Kamil, karya dari cicit Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lahir 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Karya cucunya atau cicitnya bernama Syekh Abdul Karim Al-Jili yang lahir pada tahun 767 Hijriah, wafat pada tahun 826 Hijriah. Kitabnya berjudul Al-Insanul Kamil. Itu kitab yang memuat ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu hakikat, sehingga orang-orang awam tidak pantas membaca kitab tersebut karena magomnya belum sampai ke situ. Sehingga sering kita dengar ada yang belajar tasawuf jadi gila, jadi sakit pikirannya. Itu sebenarnya bukan ilmu tasawuf yang salah, tapi dia salah mengambil derajat ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang diajarkan oleh para ulama, tasawuf akhlaki yang wajib untuk kita pelajari, atau tasawuf salafi yang membahas tentang masalah zuhud terhadap dunia. Namun tasawuf falsafi, jika dia tidak pernah mengalami pengalaman spiritual, akan membuat dia tersesat di dalam pemikirannya. Ini yang menyatakannya adalah pengarang Ratibul Haddad, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Maka zaman dulu ada namanya Hallaj. Hallaj mengatakan subhani subhani, maha suci aku, maha suci aku. Ditanya Allah di mana? Allah adalah aku. Itu menunjukkan
Allah bersemayam di dalam jiwanya. Namun bahasa-bahasa yang keluar seperti ini, bahasa-bahasa yang mereka tidak sadari apa yang mereka ucapkan karena mereka telah fana. Di tanah Jawa ada namanya Syekh Siti Jenar. Di tanah Aceh ada yang bernama Syekh Hamzah Al-Funsuri atau Al-Fansuri. Mereka membawa tasawuf falsafi. Tasawuf yang mengajarkan ilmu ma'rifat dan hakikat. Nah, ini sekedar uraian tentang tamthil yang dinyatakan oleh Al-Habib Muhammad Ibni Abdurrahman Al-Bar. Saudara-saudara yang saya muliakan, Ternate ini terkenal. Ternate dengan kesultanannya ini banyak tertulis di dalam kitab-kitab para ulama yang berada di Jazirah Arab sejak dahulu sampai saat ini. Di antaranya kosakata cengkeh, kurunful. Di dalam bahasa Arab kurunful. Pala, jauzut tib. Kalau kita membuka beberapa kamus bahasa Arab yang klasik ataupun yang kontemporer kekinian, kita dapati kosakata tersebut menulis kalimat kurunful, mautinul kurunfulil asli juzrul muluk. Kurunful, cengkeh, tempat asalnya yang asli di pulau-pulau para raja, juzrul muluk. Ini Maluku diambil dari kata al-muluk. Al-muluk memiliki dua makna. Bisa makna pertama kerajaan, bisa makna kedua para raja, bentuk jamak dari malik. Malik satu raja, muluk banyak raja. Ini termaktub di dalam kamus-kamus klasik bahasa Arab dan kamus-kamus kontemporer bahasa Arab. Menyebutkan juzrul muluk. Yang dimaksud adalah di Ternate atau Maluku Utara seluruhnya. Bahkan kitab yang membahas tentang Syama'il Nabi berjudul Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, di situ menyatakan Sayyidina Hasan mampir ke rumahnya Ummu Salamah tatkala Nabi telah berpindah alam ke alam barzakh. Kemudian Sayyidina Hasan dengan beberapa sahabatnya meminta Ummu Salamah memasak makanan yang biasa beliau masak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disajikan makanan tersebut. Selesai makan makanan tersebut, Sayyidina Hasan mengatakan, ini makanan yang enak. Bahan-bahannya apa makanan ini? Disebutkan bahan-bahannya, diantaranya adalah rempah-rempah, cengkeh, dan pala. Padahal itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Di masa cucu beliau, yaitu Al-Imam Hasan ibn Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah wa alaihi salam. Di dalam kitab seorang ulama dan juga guru dari mufti Kesultanan Ternate, Al-Habib As-Sayyid Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, memiliki guru bernama Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Kabir As-Sufi As-Saleh Abuya As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengarang kitab tentang rantaian sanad-sanad hadis musalsal, hadis mata rantai yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul At-Tali'us Sa'id Al-Muntahab minal Musalsalati wal Asanid. Di dalam kitab tersebut beliau sebutkan satu bab tentang hadis mata rantai jabat tangan dari guru ke guru sampai bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan nama Al-Habib Muhammad Ibni Abdurrahman Al-Bar dengan julukan Al-Muammar Kabir Syamsuddin Al-Habib Muhammad Ibni Abdurrahman Al-Bar. Yang lebih menarik, saudara-saudara sekalian, kitab yang mengumpulkan sanad-sanad keilmuan intelektual seorang ulama yang dijuluki Sultanul Ulama di fi zamani, rajanya para ulama di zamannya, dan beliau di zaman kita, yaitu Al-Habib Salim Ibn Abdullah Asy-Syatiri. Ada satu kitab berjudul Nafahatul Mithkil Atir fi Sabatin wa Asanid Al-Habib Salim Asy-Syatiri.
Dalam kitab tersebut hadis musafahah dijelaskan lebih rinci. Dan yang luar biasa ketika menyebutkan nama Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar, yang sanad ini didapati oleh seorang muhaddis yang ada di Batavia, Al-Habib Salim bin Jindan. Beliau mengatakan, saya mendapatkan hadis jabat tangan ini fi manzilih, di rumahnya Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar bi jazirati Ternate, di pulau Ternate, min jazairil muluk, dari pulau-pulau para raja. Jadi luar biasa Ternate, namanya disebut di dalam kitab-kitab para ulama. Ini menandakan begitu kuatnya Kesultanan Ternate hubungannya dengan para ulama-ulama terdahulu, khususnya ulama-ulama yang berasal dari negeri Hadramaut yang ada di Yaman. Dan itu terbukti dengan perjalanan sejarah yang banyak mufti-mufti kesultanan, mereka adalah daripada keluarga Ali Ba'alwi yang berasal dari Hadramaut, dari keturunan Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir bin Muhammad An-Nagib ibn Ali Uraidi ibn Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sekarang alhamdulillah setelah vakum cukup lama mufti Kesultanan Ternate, di masa kini, di saat ini juga kembali hubungan itu tererat kuat kembali. Mufti yang saat ini Al-Habib Hasan, Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, maka mengembalikan lagi sejarah lama sehingga Islam ini lebih menjadi kuat, lebih menjadi bertenaga dan tersebar ke masa-masa yang sebagaimana dahulu terjadi sampai ke puluhan negeri yang telah disebutkan oleh Al-Ustaz Hidayatus Salam. Kemudian ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, saya hormati, pentingnya kesultanan dan kerajaan. Para ulama menyebutkan bahwa harus adanya kerajaan ataupun kesultanan jika ingin agama ini dia menjadi agama yang tersebar luas. Ini saja. Angka ini. Disebutkan oleh para ulama, ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam musnadnya, yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Nabi bersabda, "As-Sultan zilullah fi ardih." Kekuasaan, makna globalnya kekuasaan. Makna kekinian kesultanan adalah naungan-naungan Allah, bayang-bayangnya Allah fi ardih, di buminya. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama menyatakan maknanya bahwa para raja atau para sultan ketika mereka berkuasa dengan kerajaannya, mereka membuat keamanan bagi negeri tersebut karena adanya pemimpin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh nyata. Setiap kali beliau keluar dari kota Madinah tidak dibiarkan kosong dari pemimpin. Selalu beliau mengangkat seseorang mewakili beliau menjadi pemimpin. Itu menandakan bahwa adanya kesultanan adalah satu nikmat yang besar. Ibnu Katsir, pakar tafsir, pakar hadis yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, beliau mengatakan, "Laula iqamatul muluk hukaman 'alan nas la akala qawiyun nas dhaifahum." Seandainya tidak ada kerajaan dan kesultanan yang menetapkan aturan-aturan hukum bagi rakyatnya, maka akan muncul orang-orang yang kuat akan menzalimi orang-orang yang lemah.
Karena ada wibawa, ada haibah. Kesultanan Ternate punya haibah, punya kebesaran. Dan ajaran yang dibawa karena kesultanan mencorak dan mengangkat ajaran Islam. Riwayat yang lain, Imam Ghazali menyatakan, jika ada seorang raja, seorang sultan, seorang pemimpin, dia menggunakan jabatannya dengan baik, dengan adil, dengan ikhlas, maka dia telah melakukan jihad yang paling afdal dan ibadah yang paling terbaik. Al-imarah wal khilafah fahiya afdalul ibadati idza kana dzalika ma'al adli wal ikhlas. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yawm fi imamin adil khairun min ibadati rajulin wahda 70 aman. Satu hari yang dipimpin oleh pemimpin yang adil, oleh sultan yang adil, oleh raja yang adil, maka satu hari ini lebih baik daripada ibadahnya seseorang selama 60 tahun, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita harus menjadikan kesultanan sebagai sesuatu yang kita cintai, sebagai ikon kota Ternate dan juga ikon daripada kebesaran agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pernyataan di dalam firman, ada 5 jenis raja dan kerajaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kerajaan yang pertama, golongan pertama disebut dengan mulkun mutlak, kerajaan yang sifatnya absolut, mutlak. Kerajaan jenis kedua namanya mulkun nisbiyun, kerajaan yang sifatnya nisbi. Kerajaan yang mutlak memiliki kekuasaan absolut, yaitu kerajaan yang dimiliki oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian Allah pilih khalifahnya di dunia, orang-orang pilihan menjadi raja dan menjadi sultan. Di antaranya kerajaan Nabi Sulaiman. Kita setelah menghafal ayat tersebut, Malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair. Sang Maharaja Allah. Allah yang memberikan kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki. Berarti Allah pilih. Sultan Allah pilih secara pilihan khusus. Dan Allah juga mampu mencabut kerajaan tersebut dari orang yang Allah kehendaki. Allah mampu memuliakan orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga mampu menghinakan orang yang Allah kehendaki. Di dalam kekuasaannya terhimpun seluruh kebaikan. Nah, ini kerajaan mutlak milik Allah. Kerajaan kedua di dalam Al-Quran, kerajaan Nabi Sulaiman. Ittaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaimana. Allah Ta'ala berfirman, mereka mengikuti apa-apa yang dibaca oleh syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan ketiga yang disebut di dalam Al-Quran, mulku Dzulkarnain, kerajaannya Zulkarnain, yang Allah berikan kerajaannya sampai timur dan barat. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kerajaan ini kepada Zulkarnain, dan kami berikan segala sesuatu mudah untuk ia laksanakan, untuk ia kerjakan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan keempat yang disebut di dalam Al-Quran, mulku Namrud, kerajaan Raja Namrud, Raja Babilonia yang ada di Irak, di kota Mosul di masa kita saat ini. Disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih
Wa an atahu Allahul mulka. Tidaklah engkau melihat wahai Nabi Muhammad kepada orang yang berargumentasi dan berdebat dengan Nabi Ibrahim yang telah Allah berikan kepadanya kerajaan, yaitu Raja Namrud. Maka raja ini diberikan kerajaan selama 400 tahun ia berkuasa, namun dengan cara yang zalim, sehingga Allah mengazab dia dengan 400 tahun diazab oleh seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya dan menggerogoti otaknya, dan dia tersiksa setiap hari sampai 400 tahun, kemudian dia meninggal dunia. Namanya Raja Namrud. Kerajaan yang terakhir namanya Mulku Fir'aun, kerajaannya Fir'aun, Raja Mesir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-yauma nunajji'uka bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasad dari Fir'aun untuk dijadikan pelajaran bagi generasi setelahnya sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Idz farakna bikum al-bahra fa anjaynakum wa agragna ala fir'aun wa antum tanzurun. Kami belah Laut Merah tersebut, kalian wahai Nabi Musa dengan engkau punya kaum selamat melewati lautan tersebut, lalu kami tenggelamkan Fir'aun dengan seluruh pasukannya, sedangkan kalian dalam keadaan menyaksikan peristiwa tersebut. Ini mukjizat. Ini dibinasakan di masanya Nabi Musa tahun 1896 Masehi. Ada seorang antropologi bernama Loret, dia temukan jasad Fir'aun di Mesir, dan sudah diteliti oleh seorang ilmuwan bernama Maurice Bucili pada tahun 70-an, menyatakan bahwa ini adalah jenazah Fir'aun yang bernama Ramses II yang hidup di zaman Nabi Musa. Nah, ini beberapa kerajaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dua adalah kerajaan orang soleh, kerajaannya Nabi Sulaiman, kerajaannya Zulkarnain, dan dua kerajaannya orang zalim, yaitu Namrud dan juga Fir'aun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga ini kesultanan sampai akhir daripada masa nanti, dan seluruh warga yang ada di Ternate dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat leluhur-leluhur yang soleh yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini mari kita sama-sama berdoa, berharap agar nanti kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkumpul dengan mereka, para kaum solehin, para ulama al-amilin, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di negeri akhirat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.